Tim SAR gabungan masih berupaya melakukan pencarian di sekitar perairan Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tim melakukan penyisiran dengan menggunakan kapal SAR Selamajaya dan sejumlah kapal cepat. Cuaca buruk yang melanda perairan Sipora menyulitkan proses pencarian karena ombak dan gelombang laut mencapai ketinggian 2 meter. Sebelumnya kapal berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat mengangkut 18 orang yang terdiri dari kru kapal, pegawai instansi pemerintah serta pekerja swasta. Pada saat pencarian di Laksana Position ataupun di area pencarian pada hari ini, itu gelombang diperkirakan 2,5 sampai 3 meter, kemudian kecepatan angin itu 35 knot. Hasil pencarian sampai saat ini masih nihil, tapi kami terus melakukan pencarian dengan berbagai cara di area pencarian tersebut. Kapal yang terbalik berukuran 12 meter dengan mesin 40 PK. Kapal bertolak dari Sikakap dan dilaporkan hilang pada pukul 11 siang. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang korban selamat kapal cepat di Mentawai menyampaikan kondisi penumpang saat melapor ke petugas. Sejumlah penumpang sempat bertahan di atas kapal saat kecelakaan terjadi. Di lokasi aja Pak. Saat melapor para petugas, seorang penumpang yang selamat menyampaikan bahwa posisi kapal tenggelam berada di antara Pulau Sipora dan Pulau Sikakap. Sesaat usai kecelakaan, seorang penumpang selamat sekaligus operator kapal menyatakan bahwa kapal belum sepenuhnya tenggelam. Ia mengatakan sejumlah penumpang masih bertahan di atas kapal menunggu untuk diselamatkan. Sekitar 10 orang Pak. 8 atau 10 nggak ingat sekali. Iya, udah terbalik apanya Pak? Sampannya terbalik, tapi belum sampannya nggak hanyut sampai ke dalam laut. Masih bisa mereka ke apa di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja ke apa Pak ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke Pak, kami. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Rinto atau Bapak Rinto Wardana Samaloisa, Bupati Kepulauan Mentawai. Selamat pagi Pak Rinto. Selamat pagi. Ya Pak Rinto, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pak Rinto, hingga siang hari ini bagaimana update pencarian 10 orang yang dinyatakan masih hilang? Ya, barusan jika sebelumnya kami mengupdate ada 17 orang korban yang terbalik itu dapat kami verifikasi dan dalam keadaan perawatan medis, paramedis. Barusan ini kami mendapatkan informasi lagi bahwa satu nama, yaitu atas nama Guntur Salelobaja, sudah terkonfirmasi dan sudah terverifikasi dalam keadaan selamat. Jadi total 18 orang korban ini berada dalam keadaan selamat dan sekarang dalam perawatan paramedis di beberapa tempat di lokasi kejadian. Kalau sejauh ini Bapak Rinto, apakah ada masih beberapa korban yang dinyatakan masih hilang? Sudah ditemukan semuanya. Seluruhnya sudah ditemukan? Sudah semuanya. Sudah Oke. 18 orang sudah ditemukan. Total 18 orang sudah ditemukan. Bagaimana mereka bertahan hidup ketika kapal mulai tenggelam? Ya, jadi ketika kejadian itu, pada saat kejadian itu air laut mulai masuk ke dalam perahu longboat itu, lalu kemudian mereka memutuskan supaya sekitar 6 orang mereka perintahkan untuk berenang ke darat untuk memberitahukan kepada masyarakat agar memberitahukan adanya kondisi keadaan darurat itu. Lalu kemudian beberapa orang dewasa tetap berada di dalam boat untuk menjaga anak-anak. Ada anak-anak di sana sehingga dinding boat itu dipecahkan untuk menjadi pelampung mereka untuk bisa mencapai daratan. Dan karena keadaan cuaca sangat ekstrim, gelombang juga tinggi dan arus laut juga sangat kencang, maka mereka ini terdampar di beberapa kampung-kampung warga di sekitar Pagai Utara ini. Ada yang terdampar di Mapinang, di Dusun Mapinang, ada juga yang terdampar di Guluk-Guluk, ada juga yang terdampar sampai di Mangaungau. Jadi sekarang per detik ini sudah ditemukan semuanya dalam keadaan selamat dan sekarang dalam perawatan paramedis. Ya, Pak Rinto, mungkin bisa diceritakan juga Pak Rinto dari insiden terjadi hingga mereka diselamatkan, berapa waktu dibutuhkan dan apakah juga melibatkan nelayan sekitar? Ya, jadi kejadian terjadi kemarin siang
pada saat ombak besar dan angin kencang dan juga hujan lebat sekitar jam 12-an atau setengah 1 lah. Pada waktu itu mereka sedang menyeberang dari Pulau Pakai Utara menuju Sipora. Jadi pada saat mereka sudah hampir di tengah-tengah, kapal mereka dalam keadaan dimasuki oleh air laut yang sangat banyak sekali sehingga memenuhi perahu tersebut. Sehingga mereka 6 orang itu diperintahkan untuk ke daratan untuk memberitahu warga. Jadi sampai sore sekitar setengah 6 orang yang berenang pertama itu mencapai daratan. Sampai di darat lalu memberitahukan itu kepada para warga. Sementara sisanya itu masih bertahan di dalam perahu dan mereka berusaha untuk memecahkan dinding-dinding longboat itu untuk dijadikan pelampung untuk bisa mencapai daratan. Nah, secara persisnya bagaimana mereka sampai ke darat, secara garis besar mereka berenang sampai ke pantai. Oke, Pak Rinto, kalau tujuan kapal ini apakah memang hanya untuk mengangkut penumpang untuk menyeberang antara pulau atau seperti apa, Pak Rinto? Ya, longboat itu kan memang untuk menyambut menjemput mereka, antar jemput mereka dari Sikakap menuju Tua Pejat. Kami sebenarnya sama-sama berangkat kemarin, tapi saya pakai kapal dinas Bupati. Dan saya juga mengingatkan juga supaya nanti beberapa itu bisa ikut saya lewat kapal saya. Tetapi karena mereka mungkin sudah janjian, akhirnya mereka sama-sama masuk ke longboat itu. Memang dari segi kapasitas saya lihat ini sudah terlalu penuh botnya. Ada waktu berangkat dari Sikakap itu hanya 16 orang. Lalu berarti kemudian mereka ada indikasi muatan berlebih ya, Pak Rinto? Ya, sepertinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Dan juga kondisi peralatan keselamatan juga sangat minim, bahkan juga hampir tidak ada, kemungkinan besar seperti itu. Pelampung juga tidak ada, sehingga ketika terjadi kecelakaan atau darurat seperti ini, yang dipecahkan adalah dinding kapalnya untuk menjadi pelampung mereka sampai ke daratan. Nah, terkait kasus ini Pak Rinto, Dinas Perhubungan apakah akan menindaklanjuti terkait ada alat-alat penyelamatan atau kapal tidak layak? Iya, kita selalu mengimbau kepada masyarakat supaya bot-bot yang dipergunakan untuk antar jemput atau antar penyeberangan antar pulau itu harus dilengkapi dengan standar keselamatan seperti pelampung dan juga alat komunikasi yang memadai sehingga ketika terjadi keadaan darurat di tengah laut mereka bisa berkomunikasi di darat, dan juga ketika pun sampai terjadi kapal tenggelam atau bot tenggelam atau terbalik, mereka masih bisa berenang dengan adanya bantuan pelampung tersebut. Kami sudah berkali-kali mengingatkan warga. Tahun lalu juga, Desember tahun lalu juga ada kejadian bot terbalik dan sampai menimbulkan korban jiwa juga. Nah, puji Tuhan yang ini tidak sampai timbul korban jiwa, tetapi kami tidak jemu-jemu mengingatkan para pemilik bot untuk benar-benar mempersiapkan, melengkapi bot mereka itu dengan standar keselamatan yang memadai. Oke, baik Pak Rinto Wardana Samaloisa selaku Bupati Kepulauan Mentawai, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Ayu Siang kali ini. Kami doakan seluruh korban cepat pulih dan sehat kembali bertemu dengan keluarga. Terima kasih Pak Rinto, selamat siang.